warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat dan karunia-Nya lah tugas ini dapat terselesaikan dengan baik. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Nilai dan Moral, Ibu Dr. Etri Wahyuni MPD. Perkenalkan, saya Lutfi Sabrina dengan NIM 2512934 akan mempresentasikan media pembelajaran tentang penerapan nilai, norma, dan moral di lingkungan sekolah dan masyarakat. Pertama-tama kita akan membahas tentang nilai. Nilai adalah aturan yang dianggap baik dan penting dalam kehidupan yang membantu manusia bersikap dan bertindak dengan benar dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membantu kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dilakukan. Nilai ini terdiri dari beberapa ciri-ciri, seperti yang pertama, nilai tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi dapat dirasakan melalui sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, nilai berfungsi sebagai pedoman dalam berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, nilai itu biasanya diajarkan oleh orang tua, guru, maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, nilai itu dianggap penting karena membantu manusia hidup berdampingan dengan baik dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh penerapan dari nilai. Di lingkungan sekolah, terdapat beberapa contoh penerapan nilai, seperti yang pertama, nilai kejujuran yang dapat ditunjukkan dengan tidak mencontek saat ujian. Yang kedua, nilai disiplin yang terlihat dari kebiasaan datang tepat waktu. Yang ketiga, nilai tanggung jawab yang misalnya dengan mengerjakan dan mengumpulkan tugas dengan baik. Yang terakhir, sikap sopan santun yang dapat diterapkan dengan menghormati guru dan teman. Sedangkan di lingkungan masyarakat, nilai itu dapat diterapkan seperti sikap peduli dengan saling membantu sesama, nilai kerjasama yang dapat dilihat dengan kegiatan gotong royong, sikap toleransi dengan menghargai perbedaan yang ada, dan yang terakhir, bersikap ramah dan santun kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini terdapat video penerapan dari nilai. Ayah sedang apa? Oh, ini naruh beras jumputan. Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Nah, melalui video tadi, kita bisa melihat salah satu penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kerjasama dalam bentuk gotong royong. Kegiatan ini mengajarkan pentingnya saling membantu, bekerja sama, dan menjaga kebersamaan dalam masyarakat. Setelah membahas nilai, selanjutnya kita akan membahas norma. Norma adalah aturan yang harus dipatuhi agar kita bisa hidup tertib, aman, dan saling menghargai dengan orang lain. Norma ini memiliki beberapa ciri-ciri, seperti yang pertama, norma berupa aturan yang harus dipatuhi oleh semua orang. Yang kedua, norma itu mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta ketertiban. Yang ketiga, norma itu berlaku di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Dan yang terakhir, norma itu memiliki sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya, baik berupa teguran, hukuman, maupun sanksi sosial. Nah, norma ini terbagi menjadi 4 jenis. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma yang pertama itu norma agama. Norma agama adalah aturan yang berasal dari ajaran agama Tuhan yang mengajarkan manusia untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang tidak baik. Jika seseorang melanggar norma agama ini, akan mendapatkan dosa dan merasakan rasa bersalah dalam dirinya. Di lingkungan sekolah, norma agama ini dapat diterapkan dengan berdoa sebelum belajar, mengembalikan barang yang bukan milik kita, serta menjaga ucapan agar tidak berkata kasar kepada teman. Sedangkan di lingkungan masyarakat, norma agama ini dapat diwujudkan dengan melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing,
mengucapkan salam saat bertemu orang lain, dan menolong orang lain yang membutuhkan. Nah, norma yang kedua itu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang berasal dari hati nurani manusia dan berkaitan dengan kesadaran untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk. Jika seseorang melanggar norma kesusilaan, biasanya akan muncul perasaan malu, menyesal, atau bersalah dalam dirinya. Nah, contoh penerapan dari norma kesusilaan ini adalah tidak mencontek saat ujian, berani mengakui kesalahan kepada guru, dan tidak mengambil barang milik teman. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat, norma kesusilaan ini dapat diwujudkan dengan tidak mencuri, tidak berbohong kepada orang lain, serta menepati janji yang telah dibuat. Selanjutnya, norma kesopanan. Norma kesopanan ini adalah aturan yang berasal dari kebiasaan dan budaya masyarakat yang mengatur cara berperilaku agar tetap sopan serta menghargai orang lain. Jika norma kesopanan dilanggar, seseorang dapat menerima teguran, dicemooh, atau dianggap tidak baik oleh lingkungan sekitarnya. Contoh penerapan norma kesopanan di sekolah ini seperti menghormati guru saat berbicara atau menerangkan pembelajaran, terus berbicara dengan sopan kepada teman, serta meminta izin kepada guru saat keluar kelas. Sedangkan di lingkungan masyarakat, norma kesopanan ini dapat diterapkan dengan menghormati orang yang lebih tua, bersikap ramah kepada tetangga, dan tidak berbicara kasar kepada orang lain. Nah, selanjutnya norma yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah dan bersifat mengikat sehingga wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Nah, norma hukum ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan. Jika seseorang melanggar norma hukum, maka akan dikenakan sanksi yang tegas seperti denda, hukuman, atau penjara sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Contoh penerapan norma hukum di sekolah ini seperti pertama, mematuhi tata tertib sekolah, misalnya dengan datang tepat waktu dan menaati aturan yang berlaku. Yang kedua, siswa juga perlu menjaga fasilitas sekolah dengan tidak mencoret-coret meja atau merusak sarana yang ada di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, siswa itu juga tidak diperbolehkan membawa barang-barang terlarang karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Sedangkan di lingkungan masyarakat, norma hukum itu dapat diterapkan dengan mematuhi peraturan lalu lintas seperti memakai helm saat berkendara dan menaati lampu lalu lintas. Selain itu, setiap orang juga harus menghindari tindakan kriminal seperti mencuri atau melakukan kekerasan. Terakhir, kita juga perlu menjaga fasilitas umum agar tetap terawat dan dapat digunakan dengan baik oleh semua orang. Nah, untuk lebih jelasnya dan memperkuat pemahaman kita tentang norma, mari kita tonton video ini secara bersama-sama. Ayu, kenapa sih kita harus ikutin banyak aturan di sekolah dan rumah? Itu namanya norma, Bud. Norma itu aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku kita sehari-hari agar tertib. Norma pertama, norma agama. Ini aturan dari Tuhan. Contohnya, kita harus rajin beribadah dan selalu berkata jujur. Selamat siang, Pak Guru. Selamat siang, Ayu. Ini norma kesopanan mengatur tingkah laku kita. Kita harus menyapa orang dewasa dengan ramah. Lalu norma kesusilaan itu apa, Ayu? Itu dari hati nurani, seperti membantu teman yang kesusahan. Kita harus selalu berbuat baik. Nah, yang terakhir adalah norma hukum. Ini peraturan tertulis yang dibuat negara. Contohnya, mematuhi lampu lalu lintas. Kalau melanggar hukum, ada sanksinya loh. Seperti dilarang membuang sampah sembarangan. Kita harus disiplin demi ketertiban. Jadi, norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum harus kita lakukan agar hidup rukun dan damai. Jadi, norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum itu Penting, mari kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kita sudah membahas nilai dan norma. Selanjutnya kita akan membahas moral. Moral adalah perilaku seseorang yang menunjukkan baik dan buruknya tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Moral ini dapat dilihat dari cara seseorang bersikap dan bertindak dengan orang lain. Jika seseorang berperilaku tidak baik, maka dapat menimbulkan penilaian negatif dari orang lain, rasa malu, bahkan dijauhi oleh lingkungan sekitarnya. Moral ini memiliki beberapa ciri-ciri, seperti yang pertama, moral berkaitan dengan perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, moral menunjukkan apakah suatu tindakan dianggap baik atau buruk. Yang ketiga, moral dipengaruhi oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dan yang terakhir, moral itu dapat
terlihat dari sikap dan tindakan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, selanjutnya contoh penerapan dari moral. Di lingkungan sekolah, moral ini dapat diterapkan seperti berkata jujur kepada guru dan teman, menghormati guru, membantu teman yang kesulitan, dan tidak mencatat saat ujian. Sedangkan di masyarakat, seperti bersikap sopan kepada orang lain, mengenal tetangga yang membutuhkan, menghormati orang yang lebih tua, dan tidak berkata kasar kepada orang lain. Nah, di sini terdapat video penerapan dari moral. Makananku. Panas. Panas. Baunya enak. Mau. Cup, Dek. Jangan nih nangis. Ini buat Wah, kamu. makasih, Kak. Iya, sama-sama. Panas. Udah panas, gak kuat lagi. Anak yang aneh. Kenapa itu anak? Kok makananmu dikasih ke dia? Kagak sayang apa? Enggak, membantu orang yang susah kan adalah perbuatan yang seharusnya. Kalau begitu, mau punyaku? Udah usah. Tapi terima kasih ya. Kamu anak baru ya? Iya, aku Budi. Salam kenal ya. Namaku Niluh. Salam kenal juga. Nah, setelah mempelajari materi tentang nilai, norma, dan moral, sekarang kita akan melihat seberapa jauh pemahaman kita melalui kuis singkat ini. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai nilai, norma, dan moral. Semoga materi ini dapat menambahkan pemahaman kita tentang pentingnya penerapan nilai, norma, dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.